mulai dari scratch dulu, kita akan bicara kira-kira seperti itu. Baik, bahasa kita mungkin saya akan mulai sharing ya, boleh ya? Atau sebentar, ada yang belum di ini, ada yang belum di berkenalan ya sebentar. Sudah, ada yang belum berkenalan? Kayaknya sudah semuanya ya? Sudah semuanya ya? Ada yang belum dipanggil? Sudah semuanya ya? Baik. Kita mulai ya. Kita mulai. Nah, sekarang sudah agak resmi. Kita mulai. Izin sharing ya. Saya mau pakai Word aja. Wordnya mana ini? Oke, baik. Saya akan menulis sejenak. Monggo silakan. Apakah nanti ini akan kita PDF-kan dan kemudian kita share lagi boleh? Tapi kita akan bicara tentang this. Targetnya akan masuk ke meta heuristik, begitu ya. Namun demikian, pastinya sebelum masuk ke meta heuristik mestinya ada reason, ada alasan why we are using meta heuristik. Apakah ada sesuatu di meta heuristik sehingga meta heuristik harus diajarkan? Kalau di riset ini namanya problem statement-nya. Di problem statement ini apa sih penyebabnya sehingga kemudian meta heuristik diajarkan gitu. Maka untuk menjawab hal tersebut, maka saya akan menjawab dan memulai dengan apa yang kita sebut dengan teknik optimization. Ya, sebut saja. Jadi, terbaca ya, ini ya, mohon maaf, terbaca ya, ini ya, tertulis, sudah terlihat ya buat saya ya. Maka kita akan lihat Pak. Sudah ya. Kita akan berbicara tentang optimization teknik. Yang lebih umum di kalangan bahasa yang lebih umum di kalangan bidang yang lainnya, ini kita sebut sebagai optimization teknik. Apakah ini khusus hanya dipelajari di teknik industri? Rasanya tidak. Saya di mechanical sudah bermain di optimisasi. Mbak yang dari teknik elektro tadi siapa ya? Oke. Di teknik elektro juga sudah ada optimization teknik. Yeah. Kemudian iya Pak. Sudah, pastikan ya. Pasti optimization teknik. Mas Arbi mungkin di statistik juga sudah bicara tentang optimization teknik. Semuanya sudah. Iya Pak. Cuma bahasanya berbeda gitu ya. Bagi others mungkin ya, saya sebut sebagai others saja. Optimization teknik itu dilakukan tujuannya untuk melakukan optimisasi. Bahasanya sebenarnya optimization boleh, namanya optimization boleh, kemudian ada optimization juga boleh. Ini bahasa yang lainnya adalah optimization boleh. Optimization berarti pakai apa? Pakai apa Mbak Dwi? Pakai jet apa pakai apa nih? Optimization. Langsung ikut ya. Kalau salah ya nanti. Sepertinya pakai T Pak. Sepertinya pakai T Pak. Oh pakai T ya. Nanti kalau saya direvisi kan gitu. Optimization. Terkesan dengan optimisasi bukan berarti kita menjadi optimis. Tidak, no. Bukan itu. Tapi titik tembaknya adalah mencari optimum gitu ya, optimum. Walaupun di bahasa Indonesia namanya optimasi. Di bahasa Indonesia optimasi, bukan optimalisasi ya. Optimasi kerangka network berbasis neural network misalnya. Optimasi bahasa Indonesianya. Namun demikian di di Inggrisnya itu lebih pas atau bahasa bakunya mereka menggunakan optimization. Ya, monggo silakan di googling gitu kalau ada sesuatu yang perlu diskusi. Jadi di bahasa Inggrisnya kita akan menggunakan sebutan sebagai optimization. Ya. Indonesia optimasi. Di bidang yang lain, misalnya kita menggunakan bidang yang lain, let's say others gitu ya. Maka ini sebenarnya sebentar kok jadi merah ini ya.
Sebentar, saya pengen tidak merah. Saya tidak, oke. Saya sebut saja. Ya, untuk semua disiplin. Ya, saya sebut sekali ya, untuk semua disiplin, saya sebut sebagai multi ya, boleh ya. Saya bahasakan. Mohon kalau ada koreksi boleh. Disiplin. Apapun. Whatever, entah di humaniora, entah di engineering, entah di mungkin bisa jadi psikologi atau whatever. Everything mesti akan bermain dengan optimization. Cuma caranya berbeda-beda. Saya sebut selain yang di teknik industri saya sebut others, gitu. Saya sebut others. Maka cara optimisasi itu dilakukan dengan menggunakan ilmu yang berbeda. Sehari-hari saya di gedung C, di DTMI ya, gedung C. Kebetulan saya sebagian penjaga kopi, warung kopi di gedung C. Saya di heat transfer bidang saya. Saya di lab PKM kalau Mbak Dananung pandemi bisa ke sana. Maka di sana cara seseorang heat transfer melakukan optimisasi adalah dengan kemudian mendesain gitu ya. Jadi yang digunakan adalah cara optimisasi adalah dengan menggunakan kita sebut simulation. Lebih tepatnya bahasanya, lebih tegasnya, saya gunakan software. Contoh, waduh ini nggak ada yang mekanikal ya. Berarti saya nanti bicara dengan ibarat dunia planet ya. Oke, saya punya saya pakai contoh ini. Saya punya AC, ya saya punya AC, air conditioning yang sudah dipasang di rumah kita masing-masing. Maka pada saat engineer merancang AC tersebut, maka juga harus melakukan optimisasi. Maka bisa jadi dia akan membuat satu prototipe terlebih dahulu. Dia akan menggunakan satu prototipe. Saya monggo silakan buat catatan-catatan kecil ya. Membuat prototipe dan bisa jadi dibuat dikerjakan dengan simulasi ANSYS namanya. Kita menggunakan software ANSYS orang mechanical gitu ya. Gitu. ANSYS kemudian katakanlah dia menggunakan kompresor gitu ya. Apa itu kompresor? Kompresor itu yang ada di air conditioning. Itu katakanlah membuat kompresornya jenis aksial. Katakanlah jenis sentrifugal, kira-kira seperti ini. Saya memberikan ilustrasi saja ya. Jadi di antara kompresor itu ada satu bagian yang rotating gitu, yang berputar. Gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira saya gambar seperti itu ya. Masuk tegak lurus. Ini tegak lurus di sini dan kemudian di sini kemudian keluar ke sana. Maka yang dilakukan oleh teman-teman dari mechanical pada saat bermain dengan kompresor, mereka merancang satu peralatan dulu. Yes, jeder gitu. Dimasukkan ke software, begitu. Oke. Baru kemudian sudunya, ini sudu ya. Sudunya ini kemudian bisa jadi divariasikan. Semula jumlahnya 4 divariasikan 6 dan 8. Kemudian disimulasikan. Dipilih yang terbaik. Oh, ternyata COP, Coefficient of Performance dari itu atau efisiensi lah atau performance dari peralatan rotating ini dengan cara dioptimisasi dilakukan dengan cara apa yang kita sebut dengan simulasi. Ada 4, ada 6, ada 8, yang terbagus yang mana? Oh, ternyata yang 6. Teman-teman elektro misalnya menggunakan motor listrik. Motor listrik gitu ya. Motor listrik ada motor induksi gitu ya. Kemudian eksitasinya atau apanya itu dipilih yang terbaik. Maka yang dilakukan oleh others, OneSkin, others bukan kita. Oh, saya termasuk others juga ya.
Others itu adalah dengan mensimulasikan dan mencari optimum dengan cara mereka sendiri. Kalau mechanical berarti mungkin dengan menggunakan aspek perpindahan kalor, transfer, atau menggunakan fluid mechanics gitu. Kalau teman-teman elektro bisa jadi menggunakan aspek yang lain, kira-kira seperti itu. Ini yang kita sebut dengan di bidang lain. Teman-teman dari teknik sipil misalnya, mereka melakukan simulasi dengan software juga, hitung dulu rumus itu satu, dan gitu simulasikan juga. Artinya di beberapa saya kancing, saya wrap up bahwa beberapa others, engineer others saya sebut gitu ya, itu melakukan optimasi dengan menggunakan simulasi. Kira-kira seperti itu. Dan terus yang digunakan oleh sistem engineering apa? Sistem engineering dalam ini adalah industrial engineering ya. Itu. Apa yang digunakan? Saya sebut sistem ya. In term of industrial sama lah, maksudnya sama begitu. Apa yang digunakan di sana? Kita mulai bermain ini. Ini topik kita masuk ke sini. Pak Arbi dan juga Mbak yang dari elektro, tadi Iya, Mbak Pak. namanya ya. Nggih. Nah, kita masuk Mbak Sinten Nun Sewu? Mailin. Oh, Mbak Mei. Oh, Mbak Mei. Oke. Oke. Nggih. Nah, ini Februari ya, Mbak. Kok Mei? Oh, Iya, enggak. Nggih, guyon. Baik. Pak Arbi dan Mbak Mei dan juga teman Mbak Talia, kita bermain di sini di konteks sistem engineering, di industrial engineering. Optimasinya tidak menggunakan itu lagi. Tapi yang akan kita gunakan, yang digunakan di sistem engineering, optimisasinya adalah ya kayak memakai bahasa baku di teknik sistem. Pertanyaan kecil sebelum masuk ke sana. Loh, apa sih bedanya teknik sistem dan juga teknik yang lainnya? Beda prinsipnya apa? Orang sistem, orang industrial itu melihat sesuatu dari umum, dari kacamata, tidak memakai kacamata pembesar. Jadi melihatnya yang umum, sistem. In, out. Maka akan kita sering menggunakan black box. Sementara disiplin yang lain, let's say mechanical, electrical, chemicals, civil, dan segala macam electrical, itu menggunakan detail. Nah, sistem engineering tidak bicara tentang detail lagi, tidak. Tapi sudah sistem, sudah bungkus besar begitu. Yang dilakukan di sistem ini, maka optimization yang dilakukan yang dilakukan di sistem engineering dilakukan dengan ya bahasa khusus. Salah satunya yang paling ini, monggo. Ini kita memang harus repet ke sini dulu. Sebelum masuk ke meta heuristik, kita akan mengenal dulu ini bahasa di industrial engineering. Kita akan menggunakan apa yang kita sebut dengan riset operasi. Mbak Dwi, mohon maaf, tolong dikoreksi yang betul riset operasi atau operasi riset, Mbak? Riset operasi atau yang lainnya? Mungkin Mas Aldo? Ya. Bahasa Indonesianya mungkin riset operasi, Pak. Kalau bahasa Inggrisnya operational research. Oh gitu. Mohon dikoreksi juga ya, Pak ya. Enggak, saya juga kadang-kadang bolak-balik, Mas. Betul. Oke, kita pakai ini ya. Kita pakai ini. Operation research. Saya juga lupa Mbak kayak gini. Umur saya kan sudah 38. Oke. Operation research. Kira-kira seperti itu. Itu bahasa utama kita sebelum masuk ke meta heuristik. Operation research ada dua Pak di sana. Ya, ada dua. Yang pertama, kita pasti akan mengenal apa yang kita sebut dengan deterministik. Deterministik karena
Berakar dari kata determine berarti sesuatunya sudah pasti. Artinya parameternya sudah terkancing. Deterministik. Deterministik itu seperti apa nanti akan kita lihat. Saya bocorkan sedikit, tolong dikoreksi kalau salah. Di sana, monggo sekalian refresh kembali ya. Ada yang namanya linear programming, correct ya. Di linear programming ternyata di sana ada konsep duality, ada sensitivity analysis, ada transportation model. Dia genrenya ada transportation model. Kemudian ada assignment model, fungsi penugasan, betul ya? Kemudian apa lagi? Atau ini mungkin karena kita tidak karena kita bukan dari teknik industri, mungkin saya tulis saja ya. Mohon maaf saya betulkan lagi. Saya tulis saja. Agak banyak sedikit nggak apa-apa. Atau nanti juga nggak apa-apa ya. Nanti kita bikin atas saja. Jadi ada deterministik. Yang kedua, kita juga mempunyai opsi yang lain untuk bermain di sana yang kita sebut dengan stokastik. Stokastik. Oke, kita urai dulu. Deterministik dari kata determine, artinya bahwa ini adalah pasti, polanya pasti. Kita menggunakan deterministik. On the other hand, pada saat besok kita ingin tahu besok hujan apa tidak, maka kita harus meramalkan. Bulan Februari itu polanya mungkin sehari hujan, sehari tidak. Atau bisa jadi kemarau juga. Polanya tidak jelas dia tidak punya pattern. Tidak punya pola. Sehingga yang kita gunakan adalah stokastik. Stokastik dari kata chaotic. Chaos. Ya. Atau dari kata chaos. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan lihat genrenya seperti apa yang masuk di deterministik dan stokastik. Oke. Contoh ya. Oke, baik. Saya masuk ke sini berarti A1. Saya katakanlah ini A. Saya tulis A. Ini B begitu. A bisa jadi untuk add 1A itu yang masuk di genre itu, yang masuk di genre apa namanya, yang masuk di kok turun sebentar, yang masuk di genre ini, yang masuk di genre determinis itu apa saja, kita lihat dulu. Ini penting, ini sangat penting karena nanti kemudian kita tahu persis standing kita mengapa memakai metaheuristik. Jika di kesempatan pertama ini saya gunakan untuk membahas why we are using metaheuristik, why-nya, kira-kira seperti itu. Maka A1 bisa jadi genrenya kita bermain dengan linear programming. Ya, kita masuk di sana. Programming. Ya, ternyata di linear programming ada duality, ada analisa sensitivitas dan segala macam. Ada di sini. Genrenya bisa juga akan menjadi di sini akan menjadi satu transportation model transportasi. Ada yang lain nggak ada gitu. Kita lihat ada lagi yang lain, misalnya assignment, fungsi penugasan. Kita nanti akan masuk ke sini sedikit ya. Kemudian juga ada yang kita sebut contohnya yang lain adalah transshipment model. Oke ya. Oke, linear program sudah.
Apakah ada yang lain? Ada. Akan kita sebut bisa jadi yang pertama kemudian adalah integer programming. Ini bilangan yang mandi ini, sehingga dia bermain dengan bulat. Makanya kalau mandi harus bulat. Kalau nggak bulat, raut. Integer programming, ya. Di genre dari integer programming ada yang kita sebut ada binary, atau kita sebut integer. Integer ada 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Ada kemudian apa? Ada dengan binary. Binary itu 01, ya atau tidak, 01. Kita sebut di sini adalah binary programming. Itu. Baik. Kira-kira seperti itu gitu ya. Wah, sebenarnya harus ada saya letin sedikit nih karena untuk review. Geser bisa nggak ya? Bentar. Bisa nggak ya? Oh, kok nggak bisa? Sebentar. Itu ini tak delusupin sedikit gitu. Atau nanti tulisan saya kayak saya kecil ya. Saya tambahkan kecil-kecil ya. Tuh, sebentar, oke. Saya garis dulu dah. Saya space lagi. Ini integer programming. Kemudian kita juga mengenal lagi apa yang kita sebut dengan apa? Non-linear programming. Oke. Nah, ini teman-teman yang dari teknik ini sudah sangat khatam ini. Wah, udah apa, Pak? Oke, ini sekedar review aja. Model yang lain selain non-linear programming, itu ada yang kita sebut dengan apa? Dengan dynamic programming. Itu kayak kira-kira seperti itu. Yang lain masih ada perkawinan antara linear dan integer bisa, namanya kemudian menjadi MNLP, mix integer linear programming, gabungan gitu. Jadi ada mix integer linear programming boleh, kemudian ada mix integer non-linear programming boleh, dan and so on. Nah, ini saya rasa Bapak-bapak dan Ibu di tahap ini sudah sudah mengenal gitu ya. Sudah mengenal. Paling enggak sudah gitu. Maka di sini sebetulnya bagi orang industrial engineer ini sesuatu yang sudah baku. Metodenya sudah sangat canggih. Cara penilaiannya sudah sangat bagus begitu. Ini sudah tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Contoh, pada saat bermain dengan linear programming, Pak Arbi dan segala yang ini, mungkin yang ini nanti akan saya berikan bukunya ya. Boleh, bukunya. Saya berikan buku untuk bacaan boleh. Paling nggak ada buku Hillier dan buku apa ya? Buku Hillier dan buku apa namanya? Winston lah. Ya, Winston. Oke, Pak. Karena ini mungkin saya kurang tahu di statistik di sudah ada belum ya? Kayak belum ya? Kalau riset operasi biasanya mengacu ke buku Taha sama Lieberman, Pak. Oh Taha. Oh berarti sudah mengenal ya? Oh berarti sudah mengenal ya? Mengenal sedikit Pak Joko. Oh berarti saya lebih sedikit. Kalau Mbak Mei sudah mengenal belum ini operation research, Mbak? Mungkin ini Pak metodenya Pak, lebih ke metode Pak. Apa metodenya? Kalau dulu itu kalau meta itu kayaknya yang diperkenalkan itu kayak fuzzy gitu-gitu Pak, NN. Oke. GA seperti itu. Tapi kalau secara konsep ininya belum sih Pak. Jadi sebenarnya langsung aplikasinya kayaknya. Kalau riset operasinya terkait dengan riset operation yang seperti ini sudah dapat belum ya? Kayaknya enggak Pak. Oh, ya oke. Nanti untuk ini overlapnya saya berikan bukunya ya. Paling enggak Lieberman lah gitu ya. Untuk bacaan-bacaan ini. Kita tidak mandatory masuk ke operation research, nope.
Tapi dari sini kita akan tahu drawback. Atau paling tidak pada saat memakai metaheuristik, karena ini, oke, alasannya jelas. Gitu. Baik, linear programming berarti kalau bicara dengan solution tekniknya, cara penyelesaiannya berarti kita bisa menggunakan apa ya? Cara penyelesaiannya ada grafis, ada cara apa? Simplex. Oke, saya sebut saja simplex ya. Karena betul ya, simplex. Mas Aldo, kalau transportation model atau Mas yang lain, kalau transportation model solusinya dengan apa ya kira-kira ya? Kalau transportation model menyelesaikan dengan apa ya? Recall memory. Transportation model dengan VRP gitu, Pak. Dengan VRP. TRT. Oke, mungkin opsional ya, Bu Gili. Nanti silakan Dokter. Kita mengenal apa yang kita sebut dengan VRP itu Vehicle Routing Problem ya. Kelihatannya bukan. Kalau transportation model itu cara penyelesaiannya bisa menggunakan north, west, corner, ya. Betul ya. North, west, corner. Kemudian apa lagi? Least cost, betul ya? Oke. Lanjut, ada Vogel. Ini metode penyelesaiannya. Assignment model dan transient model kira-kira mirip dengan ini, jadi menggunakan ini gitu ya. Oke, kita kita open up lagi ya. Kalau integer programming penyelesaiannya dengan apa ya? Ini biayanya yang FastTrack biayanya masih sangat kental. Kalau kita menyelesaikan integer programming paling tidak ada 2 metode. Apa itu penyelesaiannya dengan cara apa ya? Bisa dibantu? Kira-kira dengan cara apa ya? Branch and bound, Pak. Oke, branch and bound, oke. Satunya adalah kita sebut sebagai branch, cabang, and bound. Seharusnya namanya BBF, Mas. Aslinya namanya BBF. Tapi kok judulnya kalau disingkat kok memberikan konotasi gimana gitu ya Pak, kalau pakai BBF. F-nya itu fathom. Fathom itu cemplungin ke laut. Branch, bounding, dan fathoming sebetulnya. Buang itu fathom. Tapi kemudian disingkat menjadi branch and bound. Cara kedua dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan ada pancingan terbuat dari 2 suku kata gitu, tek bisa ditembak. Selain integer block, selain branch and bound dengan menggunakan cutting plane ya, pemotongan bidang. Plan-nya berarti kalau T berarti tanaman. Kalau plan kayak gini rencana. Kalau plan pakai E pesawat, itu yang betul gimana nih? Cutting planes, oke, baik. Kemudian kalau nonlinear programming, kira-kira kita akan menggunakan cara yang paling kita sebut dengan ya GRG bully, tapi konsepnya adalah dengan menggunakan Bayesian. Oke ya, monggo silakan flashback. Titik tembak kita tidak di sini, tapi ini sekedar tahulah untuk flashback boleh. Dynamic programming kita menghitung atau solution tekniknya bisa menggunakan tek rekursif enumeration. Perhitungan yang berulang, entah cara forward atau backward, kira-kira seperti itu. J. Ini kira-kira yang kita bermain untuk sistem engineering kita bermain seperti itu. Atau untuk sekedar menguncupkan cerita begitu, saya tarik sedikit, saya berikan contoh.
biar agak cepat saya bukakan ke saya kebetulan untuk operation research juga ngajar di tentara itu Mas, di biaya sehabis letu kapten mayor gitu sampai ke letkol biasanya mengajar mereka di research operation. Biaya mereka untuk digunakan untuk BILTUS, pengambilan keputusan BILTUS. Saya ambilkan dari beberapa materi yang di Magister Tanas untuk AG. Introduction. Oke, baik, sekedar untuk introduction saja, satu introduction, oke. Baik, saya akan tidak masuk ke detailnya ke sana. Saya ingin menunjukkan ini, sudah kelihatan ya, Mas Aldo? Atau masih yang lainnya, masih apa ya? Sampun Pak, sampun. Sampun, ya. Pak, tidak kelihatan. Bapak-bapak dan Ibu bisa melihat di sini bahwa pada saat kita bermain dengan yang sudah established method for optimization for industrial engineering is precision research, namely deterministic as well as stochastic. Ini dua hal seperti ini. Terkait dengan yang ini, yang kita sampaikan tadi, Bapak-bapak, lihat di sini bahwa untuk deterministik kira-kira bermain seperti ini. Ya, saya ringkas cepat ya. Ada linear programming. Network itu sebetulnya masuk ke VRP, vehicle routing problem, spanning tree, kemudian itu masuk ke network. Kemudian ada integer, ada non-linear, kira-kira seperti itu. Saya memberikan contoh yang lain, Bapak Ibu. Di stochastic, dari kata chaos, patternnya belum ada. Maka yang sering, metode yang sering digunakan oleh industrial engineering untuk optimisasi, ada yang namanya Markov chain, ya, discrete. Ada juga Markov chain yang continuous. Oke. Juga kemudian ada yang kita sebut dengan Vieng teori antrian, ya. Kemudian juga decision analysis, pakai hierarki segala macam itu kan bisa juga. Ini masuk di genrenya stokastik. Stokastik itu bermain dengan decision analysis, teori antrian, Markov chain. Demikian juga bermain juga dengan teori game. Wah, ini game teori juga ada. Termasuk dynamic programming juga ada. Yang di stokastik. Stokastik kira-kira seperti ini. Kita nanti akan mengkaji mengapa ini tidak digunakan. Ini sudah jelas-jelas established. Proven ini. Tapi kemudian kita menggunakan metaheuristik. Kita akan bermain di sana, kira-kira seperti itu. Kita akan bermain, Mbak Talia, kita akan bermain dengan metaheuristik, tapi kita akan melihat why we are using metaheuristik. Sekali lagi, saya kancing, precision research ada deterministik dan stokastik, kira-kira seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang kemudian harus melakukan konsolidasi, saya sebut seperti itu, saya lakukan konsolidasi. Boleh juga nanti saya sampaikan sekedar bukunya ya, nanti biar sama dengan bukunya ini, bukunya Pak Arbi tadi. Bisa jadi nanti mungkin akan saya lihat salah satu, nanti monggo silakan yang akan melakukan catch up, mengejar sana apa sih yang dimaksudkan sana tadi, kita bisa melihat seperti ini. Oke. Ini berarti belum kelihatan ya? Baik, mohon maaf. Share di ini. Monggo nanti ini bukunya untuk bacaan, buku silakan. Kita tidak masuk ke sini, tapi paling enggak untuk sebagai introductory courses lah, kira-kira seperti itu, untuk pemahaman bahasa. Bapak-bapak bisa melihat di sini, kemudian di sini ya yang sudah kita bahas, ada linear programming, ya.
ada transportation model, kemudian ada dynamic programming, ada integer programming, ada non-linear. Paling tidak untuk menyamakan bahasa pakai ini boleh lah, kira-kira seperti itu. Buku yang lain ada, misalnya bapak-bapak menginginkan pakai Winston, ini boleh. Winston seperti ini misalnya, sama kira-kira seperti itu, sama kira-kira nanti ada bermain dengan linear programming, transportation, assignment as well as transshipment, kemudian bermain dengan integer programming, kemudian bermain dengan non-linear. Kira-kira ada semua di sana. Itu deterministik, linear, integer, non-linear, dan dinamik. Intinya 4 itu. Kalau bapak-bapak dan ibu akan bermain dengan apa? Dengan meta belum masuk kita. Pada saat akan bermain dengan apa yang kita sebut dengan stokastik. Stokastik, di sini ada ini. Ada Markov chain, ya, ini ada Markov chain. Ada decision analysis. Ada game theory, ada queuing theory, ada forecasting, ada simulation. Monggo, silakan. Nah, kalau pengen ini nanti salah satu bukunya mungkin yang hilir ini akan saya sampaikan ke bapak-bapak dan ibu. Tapi sebelumnya kita belum ya. Mungkin kita dulu ya. Kita bikin kelompok ronda dulu gitu ya. Bikin kelompok ronda itu, ketua rondanya harus ada ini. Enaknya siapa ya? Saya tidak akan menunjuk tapi volunteer saja. Enaknya siapa ya? Ininya. Monggo silakan. Siapa yang ini? Yang akan menjadi ketua kelompok arisan? Bu Dwi mungkin ada ini, ada Sagisan atau Advis siap ketua kelompok arisan? Derek, Pak. Oh. Lah pengen yang muda apa yang muda-muda aja, Pak, yang masih semangat. Yang muda-muda. Oh, yang semangat ya. Loh, kalau yang tua nggak semangat gitu? Ya masih semangat, Pak, tapi kan energinya lebih besar, Pak, kalau yang muda. Oh gitu ya. Masih ya, istilahnya masih ya. Masih cun gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Siapa ini yang akan menjadi anunya? Sebentar, ini kita lihat gendernya dulu ya. Putri dan ini cowok dan cewek banyak mana ya? Atau semoga siapa yang akan job desk-nya sederhana. Job desk-nya sederhana. Nanti koordinasi gitu ya. Nanti bukunya ini yang saya berikan ini, monggo silakan dibagi. Yang lainnya apa gitu silakan dibagi gitu. Atau bisa di-share di Google Classroom, Pak. Sepertinya sudah ada Google Classroom. Oh iya. Ada. Tapi kita kalau di sana biasanya tetap harus pakai leadership, Mbak. Leadernya siapa? Harus ada yang bertanggung jawab. Siapa dulu siapa? Nah ya boleh nanti leadernya yang masuk ke sana boleh. Oke. Ini biar jangan yang dari UGM, kalau internal sudah hafal. Yang dari boleh, yang tidak dari UGM mungkin boleh, siapa? Volunteer boleh. Suwe ya biasanya nih. Zaman saya dulu di Caltech orangnya pendiam gitu ya. Dulu pendiam, saya wanteng gitu. Maklum sih, kayak Mas Fadin pas mahasiswa Sobonya masjid itu. Begitu masuk ke Caltech di Duri, di sana direncak sama teman-teman Amerika kan, karena di sana kamu nggak boleh diam, speak up please. Pertama kita masih diem aja dikerjain. Lama-lama misalnya dikasih project gitu ya, tunjuk yang diam dikumpulkan, pasang satu leader. Begitu saat presentasi,
Yang mengerjakan yang ini, yang rombongan pendiam. Kalau pendiam itu biasanya kan ya. Apa namanya? Kalau pendiam itu biasanya analitisnya bagus ya. Diberikan shock terapi. Pada saat presentasi yang dimunculkan namanya hanya leadernya saja. Wah, jomblang-jomblang. Waduh, ini gua ditelikung dari belakang nih. Mentang-mentang gua diam gitu kan. Akhirnya kemudian ya kita ngomong aja mudah lah. Speak up please gitu kan. Intinya speak up. Latihan bicara dengan konsekuen kira-kira. Kira-kira siapa ini? Oh, malah jadi bercerita. Oke. Kalau Mas Arbi kelihatannya ini ya. Sebaiknya tidak yang lainnya. Iya Pak. Oke, saya tawarkan dari belakang ya. Ini yang di list saya ini Mbak Talia, keberatan nggak kalau jadi leader Mbak Talia? Saya ngelihat yang ini, yang di belakang. Job desk-nya kira-kira apa ya Pak nanti? Job desk-nya nanti sebelum kuliah nyiapin konsumsi dulu Mbak, gitu kan. Tanya dulu Mbak, ini kita kopi apa teh? Itu ya, berat ya Mbak, gimana Mbak Talia? Enggak Mbak, enggak. Ya, hanya nakut. Jobnya sederhana Mbak, nanti kemudian ini saya berikan ke satu orang. Leadernya aja. Oh Nanti iya. Mbak Talia bikin grup, dibagikan ke teman-temannya, gitu. Oh iya. Itu Boleh, saja Pak? sih. Boleh? Boleh ya. Mbak Talia boleh menuliskan ini, chatting. Yang lainnya setuju ya? Enggak masalah ya? Setuju Pak. Setuju. Wah, kenceng banget. Setuju, Ini. Pak. Setuju ya, Mbak Talia biar mengenal lebih jauh ke kita begitu. Mbak Talia bisa dichatkan atau nomor teleponnya boleh? Oh iya boleh Pak, saya tulis di Boleh ya, kolom boleh ya, chat ya. boleh. Bentar saya tak nulis. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, Mbak Talia kita sampai jam berapa? Karena ini biasanya kita akan buka sedikit ke sana gitu. Kita akan melihat. Oh, Mbak Lia sudah ditulis, sebentar tak tulisnya dulu. 081. Oke. Wah, nomornya panjang banget. Nomor masa kini ini berarti. Baik. Yeah. Recorded, Mbak. Makasih, Mbak Talia. Iya sama-sama Pak. Nanti mungkin saya share bukunya di Google Classroom saja nggih Pak. Boleh, Mbak. Boleh, Mbak. Termasuk nanti ini akan saya PDF-kan untuk catatan-catatan kecil, boleh? Yeah. Oh iya. Boleh, Mbak. Nanti saya siapkan ke Mbak Talia ya. Oh, Baik. baik Pak. Lanjut. Kemudian, baik. Kemudian pertanyaannya kita sudah akan menggiring ke sana. Ini orang teknik industri, orang sistem, itu sudah punya established method. Namely operation research. Untuk bermain itu. Tapi, kenapa kok menggunakan metaheuristik? Padahal loh Mbak, metaheuristik itu, kalau kita lihat adalah, kita begini. Meta, ada kata meta dan kata heuristik. Meta itu akar katanya dari beyond, di belakang. Beyond. Metafisik, kejadian-kejadian di luar atau di belakang kejadian fisikal. Jadi dia tidak fisik. Meta apa lagi ya? Meta itu palsu. Palsu. Beyond. Metafisik. Kalau tidak fisik berarti ya non-fisik. Non-fisik itu metafisik. Ya ini berarti ini maya, ini beyond, ini maya. Heuristik itu dari kata eureka, temuan. Jadi adalah sesuatu kejadian di balik suatu penemuan. Berarti palsu juga.
secara mungkin Mbak dan Mas bisa menangkap ini ya poin saya. Loh, ini bukan sesuatu yang eksak banget nih karena ada metanya. Kalau dia eksak, dia akan menyebut heuristik saja. Begitu ada meta, berarti semi ini. Ada sesuatu yang kemudian why gitu. Pertanyaan lanjutnya, sesuatu yang tidak pasti kok kita gunakan instead of operation research ya? Kenapa begitu? Oke ya. Pertanyaan ini yang akan kita jawab, why we are using meta heuristik. Gak mungkin dong ada asap kalau tidak ada apinya, pasti itu. Hukum alam, sunatullahnya seperti itu. Terus gimana? Oke, maka kita akan mencoba mengurutkan apa sih sebenarnya yang terjadi di operation research sehingga mereka terpaksa dilepaskan dalam tanda kutip ya. Sehingga dalam tanda kutip sehingga terpaksa riset operation ditinggalkan adalah karena beberapa hal begini. Saya akan melihat ini akan mempermudah menjadi hal-hal yang mudah begitu. Saya lihat dari network model saja. Saya pakai Necker zamannya. Oke ya. Pada saat kita bermain dengan linear programming, ada 3 hal yang harus dipegang. Oke, ini umum ini. Ini general of using gen research. Ada 3 parameter, ada 3 hal yang harus diputuskan dulu sebelum kita menentukan optimisasi. Apa itu kira-kira? Pada saat kita di sana, apa yang dibutuhkan di sana? Ada 3 hal. Pak, 3 hal yang John Sewu belum sharing layarnya Pak. Oh, belum sharing ya? Mohon maaf ya. Mohon maaf, Arif. JJ Pak, Iya. atau bener. JJ, baik. Saya terlalu semangat kali ya. Sebentar. JJ, sebentar. Oh, ya ampun. Iya, Pak. Baik. Saya itu bawaannya sudah bawaan ya. Bawaan setelan pada waktu fresh graduate itu ternyata akan mempengaruhi menjadi karakter. Dulu saya kalem gitu ya, begitu masuk ke Duri, karena terlalu kalem gitu ya, anteng kayak Pak Arbi lah gitu ya. Itu, saya dididik militer dulu. Saya kena militer dulu, jadi dulu rekrutmen tahun 90 itu ada 22 engineer gitu ya. 22, 4 dipilih di psikotes, 4 dipilih ke latihan militer. Itu di Baros itu polisi militer. Saya termasuk yang beruntung apa tidak, saya katut yang di sana 4 bulan 3,5 bulan kita pendidikan di sana. Dirubah karakternya rupanya. Jadi berdasarkan psikotes dirubah. Karakter itu nempel sekarang. Kadang-kadang agak berawak, agak ndelatak gitu. Karena perubahan di sana. Jadi mohon maaf kalau kemudian karakternya agak tidak sehalus bapak-bapak ibu yang lain. Pasangan kami nanti dengan Pak Agus Darmawan ya. Pak Agus Darmawan halus, cerita begitu. Wah, saya nggak bisa gitu lagi. Baik, saya akan langsung masuk sini lagi kalau cerita ini panjang. Jadi, pada saat bermain dengan operation research atau bermain optimization, pada saat bermain dengan optimization gitu, ada ininya ya. Loh kok jadi kayak gini ya? Oke lah, nggak apa-apa ya, yang penting komunikatif. Kok jadi ada bloknya ya? Sebentar, something wrong, tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti kan hilang sendiri. Maka pada saat bermain dengan optimism ada 3 hal yang harus dipegang. Kok hilang sendiri? 3 hal atau 3 parameter. Apa itu? Sebentar, saya sambil mengingat tadi ya.
Ya ampun, sudah tak share belum ini ya? Sudah share ya? Ini sudah saya share Pak ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Mbak Mei bisa dibantu pada saat kita melakukan optimasi 3 hal ini harus pegang. Harus, mandatori, wajib hukumnya. Apa itu kira-kira? Boleh kita open diskusi sebentar? Yang muda-muda boleh? Iya. Maaf Pak kalau berisik ya Pak. Oh nggak apa-apa. Apa ya Pak? Langsung. Boundary mungkin Pak. It's okay. And then lanjut lagi, nggak apa-apa ini salah benar nanti urusannya belakangan. Yang penting speak up dulu. Boundary yang lain lagi? Coba menjawab, Pak. Silakan. Fungsi tujuan, Oke, yes. constraint, Constraint. Satu lagi? satu lagi variabel yang akan dicari itu, Pak. Putus, oke. Baik. Oke ya. Maka kalau urutan di sana, maka apa yang perlu kita putuskan? Maka variabel yang akan dicari. Betul ya? Betul ya. Mbak Mei, speak up no problem at all. Sudah, santai aja. Nanti juga kita betulkan. Maka boleh ya saya rubah sedikit ya Mbak Talia ya. Mungkin bahasanya akan saya rubah menjadi umum. Maka yang pertama akan kita sebut sebagai decisive variable atau kita sebut saja dengan decision variable. Variabel yang diputuskan itu apa sih? Gitu ya. Betul ya Mbak ya? Yang kedua, constraint. Betul ya? Betul toh? Constraint. Constraint itu bahasa lainnya kita sebut sebagai ST. Sok tahu. Subject to. Oke. Subject to. Nanti saya bisa digerebek. Mau pulang lewat mana nih? Kok bisa menyebut ST sebagai sok tahu? ST itu sarjana teknik tahu. Gitu kan. ST itu subject to. Subject to. Kemudian parameter ketiga yang harus dikancing adalah apa yang kita sebut dengan fungsi tujuan. Kita sebut dengan bahasa yang lebih umum, kita sebut sebagai objective function. Ini wajib. Wajib kita tentukan dulu. Sehingga di dalam optimisasi ini kita sebut sebagai DV-nya. Ini kita sebut sebagai ST-nya. Kemudian ini di objective function-nya gitu ya. Baik. Lanjut. Khatam semuanya di sini. Baik. Lanjut. Sekarang pada saat kita bermain ini, saya pakai di sini aja, bermain dengan sana, optimisasi di sana, maka kita akan melihat, menggambarkan dengan sesuatu yang lebih mudah. Saya buat visuasi yang lebih mudah. Pada saat saya bermain dengan linear programming, merah. Maka kalau saya gambarkan, saya punya decision variable-nya bisa jadi lebih dari satu. Tapi objective function-nya satu, sehingga akan saya gambarkan linear programming kalau digambarkan dengan network, modelnya seperti ini. Mas Elan harus menemukan beberapa opsi yang harus dikancing, diputuskan. Jumlahnya berapa gitu. Ini yang kemudian yang sisi kiri kan kita sebut sebagai supply-nya boleh atau decision variable-nya boleh. Sedangkan yang sini hanya satu. Ini yang kita sebut linear programming. Saya kecilkan ya. Oke. Oh, nggak mau kecil sih dia. Sebentar ya. Loh kok nyoret ya. Oke. Berarti harus di... oke. Nggak apa-apa. Oke ya. Linear programming sebetulnya seperti ini. Gambarnya seperti ini, disederhanakan. Tapi kalau kemudian saya rubah ke kiri aja ya, biar agak enak gitu ya. LP-nya ke kiri gitu ya. LP-nya saya rubah di sini seperti itu. Wow. Lanjut. Kemudian Bapak-bapak kalau melihat di sini linear programming seperti ini, kemudian kita naikkan lagi, kita eskalasi problemnya. Manakala supply-nya lebih dari satu, as well
Demandnya juga lebih dari satu. Bahasanya kita rubah ini. Supply, ini supply gitu ya. Supply-nya pasti atau ini lebih dari satu. Yang ini sekarang ini jumlahnya satu. Kalau linear programming, demandnya satu. Tapi kalau bapak-bapak mempunyai katakanlah demandnya menjadi dua seperti ini, maka akan menjadi seperti ini, betul ya? Ini bisa diselesaikan dan sudah dikenali di research operation, namanya transportation model. Saya singkat aja ya, namanya transportation model. Jadi transportation model itu dikenali dengan cara seperti ini. Kita masih melihat ini ya, fungsinya sebagai linear semua ya. Kalau non-linear tinggal menganukan aja sih, fungsinya diganti non-linear nggak apa-apa. Tapi secara jaringan bentuknya seperti ini. Kalau kita naikkan lagi statusnya, katakanlah saya rubah dengan sekarang, hijau. 3 begitu. Oke, warna apa ini nggak tahu. Warna gitu. So, kita rubah seperti ini. Apa yang terjadi kemudian? Bentuk networknya menjadi seperti ini. Gitu, ya. Model yang seperti ini kita bentuk namanya atau bentuknya kita kenali sebagai assignment model. Assignment model. This is assignment model. Kemudian kita juga punya model yang lain. Modelnya seperti apa? Katakanlah kemudian kita mempunyai bentuk yang lain. Bentuk yang lain itu apa? Atau kita tuliskan dulu nih. Kadang-kadang saya bicara terlalu cepat. Ini berarti transportation model itu itu berarti demandnya lebih dari satu. Stepnya tambahin lagi, misalnya seperti ini, gitu ya. Kita lakukan bypass, kayak Mas Aldo seneng main bola itu, lakukan umpan melambung. Dari supply langsung masuk ke demand selanjutnya. Ini langsung masuk ke sana. Shred, apalagi shred begitu. Yang di sini juga demikian. Gitu. Demikian juga yang ini. Yang kuning seperti ini. Ini namanya apa kalau di operation reset? Ini namanya transshipment model. Transshipment model. Oke ya. Transshipment model. Mohon maaf Mbak Talia, kita sampai jam berapa ya Mbak Talia? Halo? Kalau di jadwal sampai jam 12 lebih 10, Pak. Oh, 12 lebih 10 ya. Oke, masih aman lah. Baik. Awal biasanya pertemuan awal agak lama sedikit. Ya, baik. Transportation ini yang kita sebut dengan transshipment model. Kok namanya sama-sama TM? Oke, saya anukan sedikit. Saya betulkan ya. Ini kita betulkan dengan transshipment gitu ya, trans model, trans TV, oke ya, trans biar ada kesannya, trans model yang kira-kira seperti itu. Jika kemudian yang kuning ini saya hilangkan, dihapus tadi nggak menarik ya. Ya suka kita bikin baru aja. Katakanlah bapak-bapak dan ibu sudah mendapatkan atau mempunyai bentuk seperti ini. Oke, begitu ya. Saya mulai menggambarkan yang assignment model seperti ini. Ini juga
Itu baik ya. Ini saya rubah baru sedikit. Aja tuh itu. Ah, kemudian kita tambahin jaringannya, modelnya yang depan saya tambahin satu, yang ini saya tambahin satu, sehingga bapak-bapak dan ibu akan mendapatkan seperti ini. Mas-mas dan mbak mendapatkan seperti ini. Kita lihat perubahannya, ya. Jadi sampai posisi ini ada penambahan step gitu ya. Maka bentuk seperti ini di operation research kita kenali dengan dynamic modeling, dynamic program. Ini seperti ini. Oke ya, baik, kira-kira seperti itu. Ya, dynamic programming ini, sekarang sudah mulai hati-hati. Kita refresh sedikit ya. Apa yang dilakukan pada saat orang mengerjakan dengan dynamic programming, maka dilakukan dengan membuat stage. Agak jedir gitu pronunciation-nya. Karena di sini kemudian harus dilakukan dengan dibuat state. Ini state satu, ini stage 2, ini stage 3, ini stage 4, ini sebagai contoh aja ya. Ini stage 5. Stage. Tahap. Tingkat. Di dalam stage ada masing-masing status state. Nah, di sini ada state-nya. Kira-kira di sini ada state, statusnya. State. Kira-kira seperti. Dia sudah jago, dia sudah melihat permasalahan yang sesungguhnya. Begitu dia dipasang ini stage, maka pada saat menyelesaikan, dia bisa dengan backward atau forward. Dan dilakukan dengan rekursif, berurutan. Berurutan itu, katakanlah kita bermain dengan forward ya, maka kita hitung stage 1 dulu sudah, maka pada saat mengerjakan stage 2, maka hanya ada 3 opsi. Betul. Pada saat mengerjakan stage 3 berarti masuk ke sini dulu. Masuk ke sini berarti ada 2 opsi. Pilih yang paling kecil. Nah, pada saat di sini ada 2 opsi juga. Pilih yang paling kecil. Betul ya? Pada saat di sini dipilih 2 opsi yang paling kecil. Dengan demikian ini ngitungnya sederhana karena di pondro-pondro, dibagi-bagi per state, nyaman, sehingga bisa selesai dengan mudah. Everything is okay, everything is clear, can be solved easily, kira-kira seperti itu. Pertanyaannya atau challenge yang saya sampaikan ke Mbak dan Mas, sekarang yang terjadi jika permasalahannya seperti ini, ya, oke ya, semuanya fokus ke sini, ke di sana. Saya akan men-challenge. Ini saya hapus nih. Saya hapus. Tidak pakai stage lagi. Kita udah nggak pakai stage lagi. Nah, ini kemudian akan sering muncul persoalan yang kita sebut tadi menjadi network modeling. Ada VRP. VRP itu singkatannya apa ya? Apa ya enaknya ya? Bisa jadi saya salah ini. Vehicle routing problem. Ya. Ini persoalan networks. Bisa juga kita sebut dengan, ada juga persoalan yang kita sebut dengan SP, spanning tree. Oke.
Ada juga persoalan yang kita sebut dengan TSP. TSP. Traveling Salesman Problem gitu ya. Apa sih persoalan ini muncul? Persoalan ini muncul pada saat persoalannya adalah dynamic programming, tapi state-nya dihilangkan. Once again, when we have dynamic programming without stages, wah itu persoalan sudah menjadi network model. Pertanyaan lagi, pada saat kita bermain di sini, wah ini sudah kelihatan rancunya. Kalau di state, dengan state kan habis ini 1, 2, 3, 4 begitu. Kalau ini kita pasangi state kan urut nih. Habis 1 masih kedua, ketiga atau 4. Kalau tidak, bisa jadi di 1 lompat ke sana dulu nih. Ya kan? Dari sini kemudian lompat ke sana. Dan dari sini lompat ke sana. Di sini ke sana dulu, ke sana lagi, balik ke sana terus. Sehingga kalau saya munculkan, Mbak dan Mas boleh tidak setuju sih, bebas. Maka drawback kelemahan dari operation research itu adalah jika mempunyai persoalan network model yang sudah cukup katakanlah rumit, tapi dia tidak punya stage. Itu menjadi ribet karena iterasinya menjadi liar. Banyak sekali iterasi. Dan itu belum di-establish, belum diselesaikan di persoalan operation research. Sehingga akhirnya memang harus keluar dari koridor operation research. Sehingga salah satu kegunaan metaheuristik itu adalah menyelesaikan persoalan problem gitu ya, solving problem. Wakil. Ini saya rubah dengan merah ya. Saya akan highlight dengan merah. With saya pakai bahasa penekanannya. With so many iteration. Ini nggak bisa diselesaikan. Maka kita kemudian akan menyelesaikan dengan metaheuristik, terpaksa harus keluar dari precision karena banyak sekali iterasi yang harus diselesaikan. Ada challenge atau diskusi terkait dengan ini dulu mungkin. Once again, metaheuristik diambil manakala iterasinya liar, banyak banget gitu loh. Bisa jadi 1000 kali, bisa jadi 300 kali. Dan itu tidak terakomodir di operation research, maka kita kemudian harus menyelesaikan dengan metaheuristik. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi atau challenge pun boleh. Oke. Monggo silakan. Maksud saya ngomong dulu, ngomong terus sih kan gitu ya. Kan gajinya sama, hubungannya sama. Mungkin yang muda-muda Mas, yang muda-muda yang katanya bersemangat, mungkin ada diskusi, koreksi juga boleh, bebas juga. Pak, saya mau tanya. Boleh. Apakah berarti dynamic programming itu selalu pakai metaheuristik atau sebenarnya saya tidak paham, yang saya tangkap dari penjelasan Bapak, heuristik dipakai ketika dynamic programming itu bisa diselesaikan dengan cara kursif begitu ya Pak ya. Nah itu masih pula. Lalu kenapa kita menyelesaikannya dengan cara per stage seperti itu Pak? Mbak Fatimah, suaranya agak terputus-putus. Saya akan mencoba grabbing ya. Oke. Pertanyaannya, apakah dynamic programming itu termudahkan gitu ya?
Dynamic programming itu bagi kita nyaman kita selesaikan karena ada stage. Ada clustering, Mbak. Kita sebut clustering nantinya. Ada clustering di sana. Cluster dulu. Stage, tahap dulu sehingga kita bisa menyelesaikan dengan dynamic programming. Once stage atau clustering tersebut hilang, wah persoalan menjadi chaos kan ya. Menjadi chaos karena iterasinya banyak banget. Maka kemudian kita harus mencari cara lain beyond of operation reset untuk menyelesaikan seperti itu. Dan ini terpaksa kita memilih meta heuristik. Mbak Fatima, apakah saya menjawab pertanyaan Mbak Fatima atau? Iya Pak, jawab Pak. Cuma ada pertanyaan. Lalu bagaimana kalau misalnya stage sudah hilang, stage sudah rumit. Lalu stage itu hilang karena apa? Bagaimana? Terima kasih Pak. Oke, baik. Kenapa state-nya bisa hilang ya? Kenapa state bisa hilang gitu ya? Iya Pak, betul. Betul, oke. Karena masalahnya Mbak, karena akar permasalahan. Contoh. Ini dari karakter dari permasalahan. Contoh. Mbak Fatima dari Padang, bukan dari Padang ya. Katakanlah akan bepergian dari Surabaya ke Jakarta. Ya, betul ya. Maka opsi kita ada 3 jalur. Pantura, pantai utara. Pantai selatan, Pansel. Dan juga, nggak ada, pantai tengah nggak ada ya. Jalur tengah, Jateng kan gitu. Jalur tengah. Maka kalau di jalur Pantura berarti dari Surabaya, Lamongan, mana lagi ya? Itu Cepu, Bojonegoro, Cepu, Semarang, Tegal. Wah ini kayak kernet ini ya. Cirebon, kemudian Indramayu, itu jalur utara. Jalur selatan bisa jadi dari Surabaya ke cepatnya aja ya, Madiun ke Jogja, kemudian Pacitan ke Jogja, kemudian Cilacap, Ciamis, Bandung dan selanjutnya. Jalur tengah juga Surabaya, mana lagi ya, Madiun, Solo, mana tengah lagi, Semarang, kemudian agak ke tengah lagi, gitu kira-kira seperti itu. Oke, itu kita punya kasus seperti itu ya. Maka pertanyaannya, jika kemudian itu seolah-olah kita bagi segmen gitu ya. Saya nulis ini aja kali ya. Jadi ada itu, masing-masing jalur utara, dia punya opsi jalur begitu gitu ya. Kemudian jalur tengah juga ada begitu. Jalur tengah selatan juga ada begitu. Maka tergantung keputusan kita. Apakah kita membuat ini di stage enggak ya? Dibuat state enggak ya? Dibuat state ini enggak ya? Dibuat state ini enggak gitu. Itu tergantung dari permasalahan. Ini persoalannya misalnya untuk transportasi atau mencari lintasan terpendek suatu spot. Saya tahu Mbak Fatima, ini maksudnya gimana sih? Boleh pakai ini atau tidak? Saya langsung masuk ke anu aja ya, contoh aja. Contohnya yang mana nih? Sebentar. Ya, saya pakai Hillier, Winston-nya ada nggak ya? Sebentar, saya contohkan. Sebentar, mohon maaf. Sebentar ya, biar saya memberikan contohnya agak jelas gitu. Cek. Transportation model halaman berapa ini? Kok nggak ada yang ini ya? Tek mungkin ya bisa. Saya bisa memilih yang ada. Oke.
Dynamic programming. Probabilistik, mestinya di atas sih. Kok malah, sebentar ya. Mbak Telia, tolong dibantu. Mata saya masih terlalu muda, Mbak. Jadi nyari dynamic programming halaman berapa ya? Chapter berapa ya? Oh ya, bukunya sudah dikirim di mana nggih, Pak? Belum, Mbak. Ini sudah saya share belum ya? Belum share ini? Sudah Belum, kan? ini masih Word, Pak. Oh, masih buat? Pak. Oh ya, salah. Programming Halo. halaman 134, Pak. Sorry. Halaman Halaman 534. 5 ya, Winston ya. Ini 534 ya. Sorry, yes. Ini sudah tak share belum ya? Oh, kok bukan ya? Oke. Dynamic programming. Saya pengen lihat contoh, kenapa harus lihat buku ya? Oke. Tapi kalau balik, kok sebentar. Tadi chapter berapa ya? Mohon maaf. Ya, Saya bukunya buku itu, Pak, Ya, di sebentar. aja lah. Winston, oke kayak sebentar dah, tak carinya sobar. 7 bukan, 9 bukan, 10 nope, 11 nope, 12 nope, 13 nope, 14, 15, 17. Nanti saya oke ya. Oke, ya, oke. Mbak Fatimah, ini contohnya gitu ya. Sudah saya Iya, share ya. Pak. Kelihatan ya. Ini adalah contoh dynamic programming. Kita akan pergi dari New York menuju Los Angeles, gitu guys. Oke. Maka di sini ada beberapa tipenya. Jadi kemudian untuk menyelesaikan seperti ini, kemudian ada 3 jalur opsinya. Jalur atas, jalur tengah, jalur bawah. Kira-kira seperti itu kan. Betul ya? Pertanyaannya, pada saat menyelesaikan seperti ini, sebetulnya mudah sih. Tapi delalahnya di antara jalur atas, jalur tengah, dan jalur bawah itu ada ini overlap networknya. Jadi misalnya seperti ini kan. Ada kayak ininya. Jadi overlap ke sana, demikian. Ya, maka pada saat kita ingin menyelesaikan seperti ini, jalan yang paling enak ini diberikan state, Pak. Tuh, states. Ya, kebutuhannya memang pakai states, biar mudah. Alasannya biar mudah. Pakai states. Sehingga kita bisa menyelesaikan, nanti mau dilihat di sana, kita menyelesaikan dengan cara di sana, dan kemudian akan tahu ini urutannya ya. Monggo silakan dibaca yang pengen refresh gitu ya. Maka kita bisa tahu bahwa the shortest path itu ada jalurnya di sini. Bahwa jalurnya adalah ya ini ditunjukkan ada 2, 5, 8, 10 gitu. Nah ini hasilnya seperti ini. Dia menyelesaikan dengan states. Bisa diselesaikan dengan state. Bisa. Oke ya, tercapture ya masalah ini. Saya akan mengajak ini balik ke sini lagi. Ini tadi dianggap soft karena saya sudah mengambil contoh di sana. Contoh yang saya ambil sekarang adalah contoh TSP, Traveling Salesman Problem. Ya kayak saya jadi sales gitu kan ya. Jadi sales berangkat dari rumah gitu kan. Nah, kemudian ada opsi harus ke Sleman, harus ke Klaten, harus ke Semarang, harus ke Bandung, harus ke Kulon Progo dan segala macam, tapi tidak ada clue di sana, tidak ada urutan. Maka katakanlah ada 5 kota yang harus saya lakukan, itu, Pak Fatima, maka bisa jadi yang jelas traveling salesman program itu berangkatnya dari A, nanti baliknya juga ke A lagi.
Maka bisa jadi jalurnya bisa seperti ini, Pak. Bisa sana, 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 ke sana, ke sana, ke sana. Opsi pertama. Opsi kedua, bisa juga saya menggunakan gitu ya. Ini bisa saya gunakan opsi kedua, ini ke sana dulu, jauh ke sana, jauh ke sini, ke sana, atau ke sana. Ini opsi kedua. Opsi ketiga bisa jadi macam-macam. Opsi ketiganya bisa jadi ganti yang lain. Ini ke mana dulu ya enaknya ya? Ke sana dulu. Ke sana dulu, baru ke sana, ke sana, ke sana, dan sekarang. Ini kan banyak opsi. Dan ini tidak bisa dibuat stage. Tidak bisa dibuat tahap. Sehingga pada saat menyelesaikan persoalan yang tidak bisa dibuat tahap, maka kita menyelesaikan dengan greedy, dengan salah satunya nanti dengan meta heuristik. Kira-kira seperti itu Mbak Fatimah. Ya. Jadi baik. Saya terlalu keluar jalur mungkin ya. Oke, baik. Saya akan masuk ke sini lagi sekali lagi bahwa reason, salah satu alasan kenapa kita menggunakan meta heuristik adalah karena untuk menyelesaikan so many reason. Yang kedua, monggo silakan, ini teman-teman yang sudah bermain dengan itu. Biasanya kita juga mempunyai kasus kira-kira seperti ini. Oke ya. Ini persoalan sering muncul di persoalan besok kalau saya berikan contohnya ya. Waktu sudah paket. Ini adalah persoalan di unconstrained programming. Persoalan di unconstrained programming itu khas. Unconstrained ini kalau ini constraintnya pakai T ya. Unconstrained programming. Itu ya. Ya. Katakanlah ini fungsinya adalah, let's say kita punya fx sama dengan 7x pangkat 7 plus 6x pangkat 6 plus 5x kuadrat 5 plus 4x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus berapa misalnya? 1 gitu ya. Kemudian akarnya adalah konsennya, katakanlah X-nya nanti dicari antara minus 2 dan katakanlah 2 gitu ya. Yang konsen programming. X yang positif lah kira-kira seperti itu. Tidak punya konsen ya, tidak punya konsen. Maka bisa jadi yang saudara gambarkan adalah itu karena jadi kira-kira gambarnya seperti ini. 1, 2, 3, kurang 1. Kurang 1 lah, oke, kata seperti itu. Oke. Persoalannya adalah pada saat ini dilakukan begitu. Yang pertama, pada saat ini dilakukan, katakanlah Mbak Dwi menembak, kan biasanya menyelesaikan dengan beberapa cara ya, atau software lah, seperti itu. Linggo, Lindo, di kursi, Linggo, Lindo, GAMS, SQL, dan segala macam, banyak banget yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Dan itu berbasis iterasi ya. Pada saat berbasis iterasi, maka kita menggunakan initial value. Initial value, harga awalnya. Let's say kita tembak ini X. Kemudian ini adalah Y-nya begitu. Ya, ini X. Begitu, Y. Maka
Mbak Talia atau Mas Elan nembak di sini dari itu, nembak di ini titik awalnya di sini, maka dia akan mencoba dan ketemunya di nilai ini. Ketemunya di nilai ini. Tapi iterasinya itu hanya sini sampai sini aja. Nanti saya berikan contoh ya dengan Jobber ya. Kalau sempat ya. Kita pakai solver aja bisa itu. Pada saat mencoba nilainya awalnya di sini gitu ya, X-nya di sini, maka dia akan melakukan ranging iterasi antara titik ini sampai di sini. Begitu. Dan kemudian yang diperoleh optimumnya di sini. Nembak lagi dia dengan harga yang baru, katakanlah di sini gitu ya. Nanti akan ketemu nilainya di sini. Tidak mungkin katakanlah menembak itu keluar dari ini range yang ini nggak bisa. Pada saat menembak di sini ya muternya di situ aja. Nggak bisa keluar lah mencatat di sini nggak ada. Nggak bisa itu. Di iterasi ada. Ini oke, saya kelas balik. Kenapa seperti itu? Kita punya kayak gini namanya. Non-linear programming. Gimana ya? Sebentar ya, sebentar. Kenapa kita bisa seperti itu saya tunjukkan? Karena iterasi kita baik di Newton-Raphson, baik di Hessian ataupun segala macam itu basisnya iterasinya seperti ini. Sebentar saya tunjukkan ya. Kita melompat-lompat ya. NLP. Baru ini masukkan dulu nilai A, oke. Masukkan dulu katakanlah masukkan dulu nilai awal. Nih, nilai awalnya dimasukkan. Kutuk gitu kan. Maka akan diperoleh nilai baru. Betul ya? Semuanya masih ingat ini ya? Yang suka numerik. Masukkan initial value, maka akan diketemui nilai baru. Terus diputar. Di dalam algoritmanya yang bekerja dengan menggunakan Newton method. Yang digunakan di operation reset kita sebut dengan Newton ya. Cara kedua selain Newton itu adalah apa yang kita sebut dengan regula falsi. Di iterasi di sana ada Newton dan kedua regula falsi. Apa bedanya regula falsi dengan Newton? Kita lihat pada saat akan menembak nilai baru, maka harus ada dua nilai sebelumnya yang harus diketahui. Let's say XB dan XA. Ini masukkan dulu. Jadi dua parameter. Ada dua nilai di initial value-nya. Ini kita sebut regula falsi. Maka pada saat kita membuat seperti itu, iterasi yang dilakukan kira-kira seperti ini, Mbak dan Mas.
Saya punya nilai XA dan XB ini nilai awal gitu ya. Masuk ke sana, sudah gitu. Saya garis nih. Ini Anda ajarkan dulu, kena ke grafik, ini ke grafik, sampun. Begitu sudah dampun, maka kemudian ini kita dread garis. Maka akan saya peroleh di sini. Ini nilai barunya, XC-nya di sini. Sini. XB sama ini nilai baru ya. Nilai baru, Y. Sebentar, ini masih on ya? Saya masih on ya? Betul ya? Halo, Mbak Talia, saya masih ya? Baik, Sih, Pak. masih ya. Maka pada saat sekarang yang saya peroleh adalah XC dan XB. Ya. Cara mendapatkan nilai baru lagi apa? Ini dipotongkan interpolasi, jebret begitu. Kena di sini, tarikan ke sini, sampun toh. Ini ketemu nilai baru lagi di sini. Ini ketemu lagi, tarik lagi jebret sana, lama-lama dia akan ketemu di sini. Ini yang di regular falsi. Di software-software kita, Linggo, Lindo, Gams, etc. itu menggunakan metode iterasi seperti ini. Regular falsi dan Newton. Lompat lagi ya, karena kita tidak bermain full di sini. Maka pada saat kita bermain di sana gitu ya, saya akan coba secepatnya tutup saja. Maka dia tidak akan bisa keluar dari range ini. Monggo silakan nanti di googling juga boleh kenapa di iterasi yang digunakan operation reset itu akan bermain di range-range tertentu aja. Ada jebakan-jebakan seolah-olah di sini ada demarkasi gitu ya. Sehingga iterasinya hanya pada range kotak tersebut. Ya. Karena di kotak-kotak tersebut maka kita harus mengulang berkali-kali. Di sini ketemu titik optimumnya, di sini titik ketemunya optimum, di sini ketemu optimumnya begitu ya. Ini ketemu optimumnya, optimum. Banyak titik optimum. Banyak titik optimum. Kita pengen mencari Tuhan ini. Tapi ternyata banyak Tuhan. Yang ada Tuhan. Wong pengennya cari Tuhan yang ketemu hantu. Wah, nggak bener lagi kan, sama. Kita pengen mengetahui titik optimum, tapi titik optimumnya banyak. Terus gimana, kan gitu ya. Terus gimana, kalau gitu segini gimana. Nah, di sini titik optima, maka pada saat bermain dengan ini, maka kita akan bermain di sini. Yang kita cari adalah yang paling optimum. Kita sebut sebagai global optima. Ini nggak bisa solve dengan menggunakan operation reset. No, tidak akan solve dengan operation reset. Harus ada cara lain untuk solving global optima. Maka ini yang kemudian kita kancing gitu ya. Kita kancing di sini bahwa penggunaan metaheuristik paling tidak at least coming from two reasons. Ada dua alasan di sana. Yang pertama untuk menyelesaikan karena banyak iterasi. Yang kedua adalah finding, bukan temuan ya. To invent boleh sih. Ini saya sebut sebagai finding aja, menemukan. Finding out juga boleh. Point of global optima. Baik, kira-kira seperti itu. Sehingga dengan landasan dua persoalan ini, problem statement ini, maka di sistem engineering juga dikenalkan atau kita bahas apa yang kita sebut dengan
metaheuristik karena dua alasan ini. Yang pertama, untuk mengantisipasi karena banyaknya iterasi. Yang kedua adalah mencari global optimal. Baik, demikian dari saya. Mungkin ada diskusi? Ada diskusi? Saya simpan dulu kali ya. Ada diskusi? Kalau tidak ada diskusi mungkin kita tutup ya. Meta One. Desktop. Mas. Oke ya. Sebentar kalau jadiin. Ada pertanyaan, Mas dan Mbak? Boleh, boleh. Dari situasi sebelumnya yang lebih sulit ya Pak ya. Jangan cuma memeriksa. Oke, baik. Baik. Oke. Sebentar tadi tak simpan di mana. Oke ya. Lebih tepatnya dia tidak menyempurnakan ini. Kalau istilah menyempurnakan kurang pas untuk metaheuristik. Tapi ada lag, ada drawback di operation research tidak bisa menyelesaikan. Tidak ada metode, memang tidak ada metode untuk menyelesaikan iterasi yang banyak. Memang tidak ada. Sehingga kemudian dilengkapkan atau kemudian di-create metode baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang melibatkan banyak sekali iterasi. Kira-kira seperti itu. Bisa Mas, sangat bisa. Tapi kan menjadi ini nyeblek nyamuk pakai meriam gitu ya. Kalau ternyata simple gitu kita selesaikan dengan metaheuristik. Ya. Maka yang paling penting adalah kita mengukur betul persoalannya. Oh ini dengan operation research nggak bisa selesai ini. Nggak bisa selesai. Pastikan lagi, confirming sekali lagi. Bisa selesai atau enggak? Kalau nggak bisa selesai dengan operation research, baru sekali lagi kita memilih memakai metaheuristik. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Sambung boleh juga boleh. Baik. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Mbak Thalia, ini apa yang diperlukan berarti apa? Hutang saya berarti saya mau ini sesuai janji buku ininya ya, buku apa? Buku Mungkin buku Lieberman, terus apa lagi? yang Hillier atau yang Winston tadi, Pak. Oh, Hillier, oke. Ya, gue Hillier, oke. Hillier, terus apa lagi? Ya, tergantung koordinatornya. Kalau koordinatornya oh saya ikut. Kalau enggak ya saya ikut juga. Apalagi yang diperlukan? Sama mungkin yang materi hari ini coret-coretnya tadi, Pak. Pakai apa? Pakai Word apa PDF? PDF aja boleh, Pak. PDF aja, yes. Oke ya. Dua materi yang akan sampaikan hari ini ya. Oke. Selanjutnya mungkin mulai dari sekarang. Kita sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 12:10, Pak. Oke, baik. Kita selesaikan sekarang. Saya tambahin tugas, Mbak ya. Boleh ya, Mbak ya? Mbak Thalia boleh ya? Iya. Tanggung kalau pekerjaan sedikit. Saya tambahin dikit ya. Iya, Pak. Ini, Mbak. Dari sini nanti silakan Mbak Thalia menata tim ya. Menata tim. Itu. Jadi ini nanti saya sampaikan dalam bentuk ya. Tugas selanjutnya, monggo silakan dari awal. Bapak-bapak dan Ibu mulai mempersiapkan atau mengelompok ke tim saja. Ini, oke. Saya sudah mulai masuk ke bocoran.
Nanti persoalan di dalam teknik industri atau di sistem engineering itu ada yang diskrit dan ada yang continuous. Jadi saya tuliskan gitu. Di nanti persoalannya ada yang diskrit, nyarinya biar dari sekarang. Loh kok nggak mau? Ayo dong. Loh kok nggak mau untuk nulis? Nah, saya rubah dulu. Iya. Jadi persoalan di sistem engineering itu ada dua. Yang pertama adalah discrete. Ya. Discrete itu 1, 2, 3, 4. Discrete. Juga ada yang continuous. Continuous itu kayak fungsi yang sambung menyambung gitu ya. Continuous. Itu. Sudah. Itu. Nanti di pembahasan kita di bagian saya di awal kuliah, saya akan menjelaskan kebagian 3 hal. Yang pertama adalah tabu set. Ini saya nanti akan mengajarkan ini tabu set. TS itu. Kemudian yang kedua apa enaknya ya? Cari yang gampang-gampang aja ya. Yang kedua adalah simulated annealing. Simulated annealing. Ini nanti yang kami ajarkan. SA. ITS. Yang ketiga, agak ada sedikit. Genetic algorithm. Genetic algorithm. Ini berarti GA. Monggo ini untuk yang S2 nanti silahkan berkelompok masing-masing terbagi menjadi A, B, C, D, E, F. Boleh berpasang-pasangan, milih timnya, rombongan timnya boleh bebas. Ada 6 kelompok tim. Kemudian masing-masing silahkan mencari jurnal dari sekarang. Biar awareness-nya, bukaannya dari sekarang. Jadi kalau ada topik itu, ada diskusi biar pas kuliah rame gitu. Dari sekarang mulai mencari jurnal terkait dengan ini. Katakanlah Mbak Mei nanti bergabung dengan Mbak Dwi gitu ya. Ya. Katakanlah di tim A, jatahnya tabu set. Maka diskret, ya udah cari jurnal yang diskret dan tabu set, diskret dan tabu set di sana paling menarik. Etesios, terserah pilih yang mana begitu. Maka share screen-nya sudah mati, Pak. oh belum Belum di-share. Iya. belum. Iya. Oh ya ampun. Oh ya oke. Wah ya, umur sudah 38 itu memang sering lupa ya. Padahal sudah 38 loh saya. Oke ya, baik ya. Baik. Dari sini gitu ya. Misalnya Bu Dwi dan Mbak Mei bergabung di tim A dari awal ini sudah looping tembakan, searchingnya diarahkan ke keywordnya tabu set dan diskret. Setelah ngumpul 6 gitu ya, pilih salah satu saja. Nanti boleh kalau pas longgar sharing dengan teman yang lainnya, kita kupas di sana gitu. Kalau nggak ada nanti kumpulkan menjadi tugas mandiri. Sama kira-kira seperti itu ya. Monggo Mbak Thalia, job desk pertama monggo silakan dibagi timnya menjadi 6 tim ya. Masing-masing dengan topik yang berbeda. Kalau tabu set berarti ada discrete, nanti ada tabu set, ada simulated annealing dan genetic algorithm. Yang continuous juga demikian, ada tabu set, ada simulated annealing. Mungkin dari awal silahkan ini biar kemudian nanti pas sudah cukup gitu ya. Itu ya, kira-kira seperti itu ya. Tugasnya dari awal biar ketahuan gitu. Oh ya, baik Pak. Yeah. Ini
untuk mahasiswanya ada 16 orang. Nanti mungkin satu kelompok 2 sampai 3 orang gitu ya, Pak. Boleh, monggo silakan silakan Mbak Talia yang ngepaskan dicocokkan dengan teman-temannya. Kira-kira seperti apa kalau pengennya kalau ada yang pengen 3 boleh 2, 16 dibagi. Tapi Pak Arbi nggak masuk ya, kalau S3 biasanya saya berikan challenge sih. Tapi ini kan Oke, sit Pak, in saya ya. ikut, Pak. Tapi Izin, sit Pak. in ya Pak ya, sit in ya. Kalau biasanya dulu kayak Bu Nana kayak ini beberapa ibu-ibu yang atau mahasiswa S3 justru dari awal kita pancing walaupun semester 1 membuat persoalan pseudo, menirukan kira-kira topik disertasinya apa gitu. Oke, Pak. Atau saya Satu boleh masuk topik ke begitu. kelompok, boleh, Pak? Oke. Boleh, monggo Pak. Monggo bebas. Oke, Pak. Oke, matur nuwun, Pak. Yes, silakan Pak Arbi. Malah biar memperkaya. Walaupun sekali lagi kalau S3 sebenarnya gini, malah dari awal kita push, bukan push, kalau push itu bukan kucing ya. kita anjurkan, kita advise untuk mengambil satu topik terserah, kemudian nanti kita coba selesaikan dengan simulated kneeling, kita selesaikan dengan tabusen, kita selesaikan dengan alget. Pas di akhir pertemuan, biasanya pas akhir ini kuliah biasanya sudah bisa menulis Pak. Oh, iya. Biasanya. Iya, biasanya kira-kira seperti itu. Karena topik itu. Iya, Pak Joko. Tapi sekali lagi, untuk Mbak Talia nanti timnya monggo dibagi topiknya kira-kira seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi Mbak Talia ada pertanyaan Mbak Talia? Mbak Talia, sudah cukup ya? Mungkin ini aja Pak, untuk teman-teman rekan-rekan di sini, nanti dibantu mengisi nomor WA-nya di Google Classroom ya, supaya saya bikinkan WA group biar nanti diskusi untuk penentuan anggota kelompok dan topik yang diinginkan bisa lebih enak gitu Pak. Good point Mbak Talia, monggo silakan dikoordinir. Atau mau di Google Classroom di sini, atau gini nomornya Mbak kalau nggak di Google Classroom boleh juga nomornya Mbak Talia dicatat dulu masing-masing. Terus nanti semuanya WA ke Mbak Talia juga boleh. Monggo lah, itu ya. Monggo Mbak Talia bebas ya. Itu Mbak dan Mas, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya.